kami dari kelompok 2 kami akan melakukan role play terkait komunikasi bisnis. Di sini saya Fairizana Lydia sebagai narator. Saya Gedi Pasuti sebagai mahasiswa satu. Saya Muhammad Yafiat Yaman sebagai dosen. Saya Amanda Sabina Putri sebagai mahasiswa satu. Saya Muhammad Haikal Wifra sebagai mahasiswa 2. Saya Muhammad Jaya Suarto jadi mahasiswa 2. Baik, oke, mungkin bisa kami lanjut. Dina dan Haikal adalah dua mahasiswa yang ingin mengajukan bimbingan kepada dosen pembimbing mereka. Haikal berinisiatif untuk mengirim pesan terlebih dahulu, tetapi Vina menyadari bahwa ada beberapa kesalahan dalam cara penulisan Haikal. Dengan sopan, Vina membenarkan pesan tersebut agar lebih formal dan sesuai dengan etika komunikasi akademik. Vin, kan kita belum ngelakuin ini ya, bimbingan praktek lagi. Kita jadwalin bimbingan praktek yuk. Boleh, kamu yang cepat ya buat kita atur jadwal bimbingannya. Oke, boleh. Bentar ya. Vin, udah nih. Coba kamu cek gimana? Udah bener belum? Ya ampun Haikal, kamu tuh harus sopan kalau chat dosen. Coba sini biar apa aja ya, pinjam ya. Oke. Maaf ya. Panjang banget sih. Kami akan menyesuaikan jadwal setelah dapat diputuskan. Terima kasih berhati-hati atas keberhasilan dan kesediaan waktu yang telah Bapak berikan. Pak Vina langsung mau balas tuh. Cepet banget ya dia. Iya. Silakan datang ke kelas. Baik, siang Pak Yafi. Kami akan datang tepat waktu di hari Rabu jam 9.30 untuk menemui Bapak di ruangan Bapak. Oke. Berarti kita bakal bimbingan prakterin di hari Rabu jam 9:30 ya? Iya betul. Makasih. Kamu lapar gak sih, Vin? Lapar banget. Jam berapa sih nih? Sekarang ya? Sekarang itu udah jam 1 ternyata. Kita ke kantin yuk. Ayo. Boleh, ayo. Hal itu, suasana kampus cukup ramai dengan mahasiswa yang berlalu-lalang. Beberapa tampak sibuk mengerjakan tugas di lorong, sementara yang lain berbincang santai dengan teman-temannya. Di depan ruang dosen, Vina berdiri dengan rapih, mengenal buku catatannya dengan erat. Matanya terus sambil jam tangan. Jantung Vina berdebar kencang karena ia sangat cemas. Seketika langkah malas pun terdengar. Vina pun memulai dengan cepat. Haikal datang dengan santai mengenakan kaos oblong dan jeans, seolah tidak terlalu memikirkan formalitas yang seharusnya ia jaga. Vina pun mengambil napas dalam, lalu mengetuk pintu dengan pelan sebanyak 3 kali. Ia tahu bahwa sopan santun dalam panggilan. Namun, si burung sempat mendengar sendiri dalam. Haikal tiba-tiba menarik pegangan pintu dan hendak membukanya begitu saja. Vina menghela napas, tetapi tetap bersikap profesional. Beberapa detik kemudian terdengar suara dari dalam ruangan. Silakan masuk. Dengan tenang, Vina membuka pintu dan melangkah masuk dengan nanti. Begitu masuk, ia langsung menyapa dengan sopan dan sedikit menunduk sebagai tanda hormat. Selamat siang Pak Yafi, perkenalkan saya Vina dan ini teman saya Haikal. Kami sebelumnya sudah
menatap mereka sejenak, mencatat perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh kedua mahasiswa ini. Baik, apa yang sudah kalian siapkan untuk bimbingan hari ini? Vina segera merespons dengan percaya diri. Ia membuka catatannya dan mulai menjelaskan dengan jelas secara terstruktur. Baik, di sini saya sudah menyiapkan laporan sementara Pak, dan juga sudah mencatat beberapa pertanyaan terkait dengan sesi sebelumnya, dan juga sudah menulis beberapa data yang perlu diperbaiki sesuai dengan masukan dan juga arahan dari Bapak di pertemuan sebelumnya. Pak Yafi mengangguk puas, senang dengan persiapan yang dilakukan oleh Vina. Oke, bagus Vina. Itu cara yang bagus untuk bimbingan menjadi lebih efektif. Lalu bagaimana dengan kamu, Haikal? Haikal yang dari tadi hanya duduk dengan santai tampak terkejut karena ditanya secara langsung. Dia belum menyiapkan apapun dan tidak menyangka bahwa dosennya akan langsung menanyakan progresnya. Dengan sedikit duduk, ia mencoba mencari alasan. Pak, saya belum nyiapin apa-apa sih Pak. Kebetulan dari kemarin itu saya sibuk banget, jadi saya gak punya waktu untuk nyiapin bekal untuk bimbingan hari ini. Vina menoleh ke arah Haikal dengan sedikit kecewa. Ia sudah mengingatkan Haikal sebelumnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum bimbingan. Tetapi temannya itu tetap mengabaikannya. Haikal hanya mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa. Pak Yafi menatap Haikal dengan sabar, tetapi ada sedikit nada tegas dalam suaranya. Haikal, saat bimbingan kamu tuh sudah harus menyiapkan hal yang ingin dibicarakan. Lalu bagaimana cara saya memberikan kamu saran jika tidak ada hal yang disiapkan? Tolong untuk diperbaiki ya ke depannya, Haikal. Ya Pak, saya paham. Mohon maaf ya Pak, lain kali saya bakal nyiapin untuk bekal bimbingan. Saat memperhatikan Haikal lebih lanjut, Pak Yafi menyadari sesuatu yang kurang sesuai. Ia melihat bahwa mahasiswa tersebut mengenakan pakaian yang kurang sopan untuk pertemuan formal seperti ini. Oh iya, Haikal. Saya perhatiin kamu ini menggunakan kaos dan celana jeans ya. Kampus kita itu memiliki peraturan tentang penggunaan baju dan celana. Bagaimana ini kamu? Tolong untuk diperbaiki lagi ya ke depannya, Haikal. Vina menoleh ke Haikal dan berbisik, mengingatkan kembali bahwa ia sudah memperingatkan hal ini sebelumnya. Iya lupa. Lagian kenapa sih Pak? Perasaan saya ada kerahnya loh. Aturan kampus kan udah pakai kerah kan. Ini saya tinggal di resleting langsung ada kerahnya. Kenapa saya masih salah? Pak Yafi tersenyum tipis, tetapi tetap memberikan nasihat dengan serius. Pastikan ke depannya kamu menggunakan pakaian yang lebih baik ya, Haikal. Iya Pak. Untuk pertemuan selanjutnya saya bakal matuin peraturan kampus dan pakaian yang layak. Setelah itu, saat diskusi berlangsung, Haikal berbicara dengan nada santai dan menggunakan bahasa tidak formal. Pak, saya mau nanya di bagian ini nih. Ini tuh saya tuh kurang ngerti sih. Kayak ngerjainnya tuh susah banget. Saya nggak ngerti cara ngerjainnya. Vina mulai sekilas dan berusaha membelokkan cara Haikal berbicara. Pak, maksud Haikal bagiannya ini cukup kompleks dan dia masih kurang paham bagaimana cara menyesuaikan dengan baik Pak. Pak Yafi menunjukkan bahwa ia lebih menghargai cara berbicara yang formal seperti yang dilakukan Vina. Betul, Vina. Dalam komunikasi resmi seperti ini, kita harus lebih menggunakan bahasa yang lebih formal, apalagi dengan dosen. Untuk Haikal, tolong untuk lebih diperbaiki ya ke depannya. Saya kurang suka dengan bicaraan kamu. Ya Pak, selanjutnya saya bakal belajar lagi untuk bicara lebih formal dan juga lebih sopan. Maafkan saya Pak. Setelah bimbingan selesai, Vina merapikan catatannya dan bersiap untuk pamit. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Haikal yang awalnya hendak langsung pergi terkejut dan menyadari kesalahannya. Ia segera mengikuti Vina dan mengucapkan terima kasih. Oh iya Pak, makasih banyak ya Pak udah mau bimbingan hari ini. Maaf kalau banyak saya salah. Tidak apa-apa. Tolong untuk lebih diperbaiki ya ke depannya, Haikal. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Izin pamit. Kesimpulan dari role ini adalah etika, disiplin, dan persiapan yang baik sangat penting dalam bimbingan akademik. Dengan mengikuti aturan yang ada, mahasiswa bisa lebih dihargai oleh dosen dan mendapatkan bimbingan yang lebih efektif.
Role ini mengajarkan bahwa sikap dan komunikasi yang baik berperan besar dalam membangun hubungan profesional yang positif antara mahasiswa dan dosen. Di sebuah ruangan kerja yang sederhana namun nyaman, Dedi sudah duduk dengan rapi di depan laptopnya. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan pekerjaan tertata rapi di mejanya, bersama dengan catatan kecil berisi poin-poin penting yang harus dimasukkan ke dalam laporan mingguan mereka. Di sisi lain, Bunga terlihat masih bersandar di kursi dengan santai, sesekali memainkan ponselnya. Dia tampak belum selalu fokus dengan tugas yang harus mereka kerjakan hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang, sesuai jadwal yang mereka sepakati sebelumnya untuk mengerjakan laporan bersama. Gaby melirik ke arah Bunga yang tampak sibuk dengan ponsel. Dengan nada tenang, dia membuka pembicaraan. Oke Bunga, kita mulai ya. Minggu ini kita harus laporin progres pekerjaan kita nih di bagian administrasi dan observasi ke divisi pemasaran. Nih aku udah rapiin data yang kita kumpulin, nanti kita tinggal susun aja nih sesuai format laporannya. Bunga menghela nafas pelan, meletakkan ponselnya ke meja, lalu menyadarkan tubuhnya ke kursi dengan malas. Iya, santai aja sih Gap. Gak usah terburu-buru, kita bakal kerjain sebelum deket deadline. Gaby tetap tersenyum meskipun dalam hati ia sedikit khawatir dengan sikap Bunga. Ia tahu bahwa dunia pekerjaan bukanlah kebiasaan yang baik. Apalagi laporan ini penting untuk supervisor dan dosen pembimbing mereka. Aku ngerti Bung, tapi kalau kita ngerjain lebih awal, kita masih punya waktu buat revisinya nanti. Jadi kita lebih baik kerjain ini dari sekarang daripada nanti keteteran. Bunga menghela nafas panjang lagi. Ia mengambil pulpen dan mulai mencoret-coret kertas kosong di hadapannya. Tanda bahwa ia belum sepenuhnya tertarik untuk bekerja. Yah, kamu terlalu serius Gap. Nanti aja sih. Nanti juga kita dekat-dekat deadline kita akan ngerjain 1 jamnya doang. Gaby menggeleng pelan. Ia tahu memujuk Bunga untuk bekerja sama dengan baik bukanlah hal yang mudah. Tapi ia tetap ingin menjaga suasana tetap kondusif. Aku lebih suka kita kerja dengan tenang dan rapi Bunga, daripada nanti kita harus keteteran. Gimana kalau ngerjainnya nanti? Bunga melirik layar Gaby sekilas. Ia kemudian mengetik beberapa kalimat dengan asal di dokumen mereka. Setelah beberapa saat, ia menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menatap Gaby dengan santai. Ya udahlah, ketik cepat aja dan kita selesai aja laporannya. Gaby mengurutkan dadi dan menoleh ke arah Bunga. Ia menyadari bahwa Bunga hanya mengetik laporan tanpa memperhatikan kualitasnya. Bunga, jangan gitu nulis laporannya, kan udah ada formatnya. Jangan langsung seperti itu ya. Bunga menatap Gaby dengan tatapan kurang setuju. Ia merasa laporan ini bukan sesuatu yang terlalu serius dan berpikir bahwa supervisor mereka tidak akan membaca terlalu detail. Ah, yang penting ada isinya. Kalau laporan mah gak bakal dibaca sampai detail, Gap. Gaby menarik nafas panjang, mencoba menahan rasa frustasinya. Ia tidak ingin memaksa Bunga, tetapi ia juga tidak ingin hasil kerja mereka mengecewakan. Dengan nada tetap lembut namun tegas, ia mencoba menjelaskan. Jadi gini Bung, berdasarkan data yang kita kumpulin dari bagian administrasi, kita udah input data sebagai laporan nggak
kamu ribet banget sih, Gir. Perfeksionis banget. Ya, aku nggak perfeksionis sebenarnya. Maksud aku tuh, aku cuma mau kita kerja dengan baik aja. Kita sama-sama tanggung jawab sama laporan ini. Jadi aku mau kasih kita yang terbaik. Setelah beberapa lama, mereka berhasil menyusun laporan dengan baik. Gaby merasa puas dengan hasil kerja mereka, sementara Bunga mulai menyadari bahwa kerjasama yang baik memang membutuhkan disiplin dan tanggung jawab. Oke, kita baca ulang dulu ya sebelum dikumpulin. Jadi kita bisa saling kasih feedback supaya nggak ada kesalahan. Iya sih, tadi ada beberapa sih yang bagian aku baca bisa lebih jelas. Kamu benerin deh. Tuh kan, kalau kita kerja sama dengan baik pasti hasilnya juga lebih maksimal. Ya iya, aku ngaku tadi aku males-malesan. Aku kedepannya bakal lebih serius deh, Gir. Jadi maksudnya aku yang kita udah selesai tugas ini kan. Kasih ya Bunga. Kesimpulan dari lomba ini mengajarkan bahwa pentingnya kerjasama, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam kerja kelompok, khususnya dalam menyusun laporan materi. Ada dua karakter utama, Gaby yang disiplin dan bertanggung jawab, serta Bunga yang awalnya kurang serius dan cenderung bersalah-salah. Sedikit masukan dari saya untuk keseluruhan sudah baik, dan karena ini pertama ya, artinya udah pakai warna, udah pakai suara dan lain-lain. Tadi juga dijelaskan dom dan bunyinya. Tapi kalau menurut saya akan lebih baik kalau misalnya yang baik, yang tidak baik dan baiknya dipisah aja sekalian misalnya. Jadi tadi malah saya tujuannya kan melihat yang siapa? Vina kan. Nah, tata caranya misalnya ketuk pintu dulu, kemudian komunikasi yang baiknya. Nah itu jadi agak terdepan sama si Haika. Tapi nggak apa-apa, maksudnya tentang domnya gini. Tapi kalau itu dibikin dua versi itu nggak apa-apa. Nanti yang ini jadi temennya nih yang berdua, nah itu jadi lebih baik lagi. Jadi kita kelihatan oh domnya kayak gini, bunyinya seperti apa. Karena bunyi itu juga sangat penting ini untuk teman-teman, apalagi di prodi itu keluhannya ya mahasiswa masuk kan ini ngomong nggak ketok dan lain-lain gitu sih. Kalau dari Pak kalau dari saya mungkin maaf ya saya lupa yang sebelahnya Haikal Vina. Suaranya mungkin bisa lebih besar ya. Kalau secara performance sudah bagus kalau untuk kelompok. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Terima kasih Pak Arif dan Pak Dio atas masukan dan sarannya. Mungkin cukup sekian apa yang dapat kami tampilkan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi